Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita belajar fikih kembali bersama saya Ibu Farah Diba dengan materi baru, yaitu mengurus jenazah. Langsung kita mulai saja. Yang pertama, apa saja kewajiban kita terhadap jenazah? Seperti yang sudah kalian ketahui, ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Kemudian apa saja syarat dari jenazah yang wajib dimandikan? Yang pertama tentunya adalah jenazah itu muslim. Yang kedua, mati biasa bukan mati syahid. Dan yang ketiga, ada jasadnya walaupun tidak utuh. Kemudian di sini ada dalil yang mengatakan bahwa mati syahid itu tidak perlu dimandikan, juga tidak perlu disolatkan. Ya, walam yughassalu walam yusalla alaihim, tidak perlu dimandikan dan tidak juga disolatkan. Hadis riwayat Bukhari 1257. Kemudian siapa yang boleh memandikan jenazah? Yang pertama suami atau istrinya, yang kedua adalah mahram karena hubungan nasab tetapi diutamakan atau disunahkan yang sejenis, dan yang ketiga adalah orang yang sejenis, dan kemudian orang yang bisa menjaga amanah. Apabila dia melihat aib, dia bisa menjaga tidak menyampaikan aib itu. Kemudian disunahkan untuk menutup aurat dan tidak melihat aurat dari jenazah, dan tidak memegang langsung atau menggunakan sarung tangan. Berikut adalah dalil di mana kita tidak boleh melihat auratnya. Di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir diceritakan bahwa ketika Rasulullah meninggal dunia, para sahabat merasa bingung mau memandikan jenazah beliau. Mereka berselisih paham antara memandikan dengan melepas pakaiannya atau tetap menggunakan pakaiannya. Maka diceritakan di dalam riwayat itu bahwa mereka kemudian diserang kantuk dan tiba-tiba mereka mendapatkan ada suara yang menyuruh mereka untuk memandikan Rasulullah dengan pakaiannya. Ini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk menutup aurat jenazah. Jadi tidak melihat auratnya. Kemudian bagaimana cara memandikan jenazah? Yang pertama adalah membersihkan najis dan kotoran dengan menekan perutnya supaya keluar kotoran najisnya, dan kemudian dibersihkan, dan juga kotoran di mulutnya, sekitar mulut, tanpa memasukkan kembali air ke dalam mulutnya. Kemudian membersihkan kukunya tanpa memotongnya. Yang kedua adalah mewudukannya seperti wudu biasa tanpa memasukkan air ke dalam mulutnya. Kemudian yang ketiga adalah membasuh seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki dengan bilangan ganjil. Diutamakan atau didahulukan yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Dan yang terakhir disunahkan membasuhnya dengan menggunakan air daun bidara dan air kapur barus. Berikut adalah dalil yang menjelaskan tentang membasuh dengan bilangan ganjil. Iksilnaha salasan au khamsan au aktsaru min dzalika bima'in wasidrin waj'alna fil akhiri kafura. Jadi dengan basuhan daun bidara dan juga diakhiri dengan kapur barus dengan basuhan 3, 5 atau lebih. Kemudian menunjukkan bahwa yang tadi Rasul itu ternyata tidak memandikan anaknya sendiri, yaitu putrinya sendiri. Faida faraqtunna fa'adhinnani, ya. Jadi kaum perempuan yang memandikan putri Rasulullah, jenazah putri Rasulullah itu disuruh untuk memberitahu Rasulullah kalau sudah selesai proses memandikannya. Kemudian di situ diceritakan bahwa putri Rasulullah itu kemudian dikepang dengan 3 ikatan.
Selanjutnya bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Jenazah itu kalau laki-laki dikafani dengan 3 lembar. Itu terdiri dari 2 lembar untuk membungkusnya dan 1 lembar untuk sarung yang menutupi auratnya. Dan kemudian perempuan itu dengan 5 lembar, yaitu 2 lembar untuk membungkusnya, kemudian 3 yang lain untuk menutup aurat terdiri dari baju, jilbab, dan juga sarung. Berikut dalil mengenai jumlah kain kafan. Wa kafinuhu fi thawbaini. Kafanilah, kata Rasulullah, dengan 2 kain kafan. Sedangkan Rasulullah sendiri itu dikafani dengan 3 kain kafan. Ya. Jadi dengan kain kafan yang halus putih dari Yaman, kemudian 2 itu untuk membungkus, dan 1 baju maksudnya adalah selimut, gitu ya. Kemudian yang berikutnya bagaimana cara mensolatkan jenazah. Sholat jenazah terdiri dari 4 takbir. Takbir pertama, kemudian membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua, kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa dilanjutkan, kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau bisa dilanjutkan, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Dan terakhir takbir keempat membaca doa untuk mayat dan keluarganya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Selanjutnya adalah menguburkan jenazah. Siapkan lahat dengan kedalaman 2 meter, dengan panjang 2 meter, dan juga lebar 1 hingga 1,5 meter. Kemudian masukkan jenazah ke dalam lahat dengan dihadapkan ke arah kiblat. Dan kemudian timbun jenazah dengan tanah. Dalil lahat dan syak. Dalam hadis disebutkan al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina. Lahat itu untuk kita dan syak itu untuk selain kita atau non-muslim. Lahat itu adalah lubang yang menghadap ke arah kiblat. Di sebelah kanan jenazah yang menghadap ke arah kiblat. Kemudian dalil memasukkan jenazah ke kubur dari arah kakinya. Tsumma adkhalahul qabra min qibali rijlainil qabri. Jadi jenazah itu dimasukkan dari arah kakinya, sehingga yang masuk pertama kali adalah kepalanya. Kemudian bacaan ketika meletakkan jenazah ke dalam kubur. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dalil melepas ikatan kafan. Di sini misalnya riwayat bahwa Abdullah putra Imam Ahmad itu disuruh oleh Imam Ahmad untuk melepaskan tali pocong, yaitu atas dan bawah gitu. Kemudian ada juga sunnah untuk menempelkan muka ke tanah. Kemudian dalil ketika menimbun tanah, yaitu sambil memasukkan tanah, sebelum memasukkan seluruhnya itu sebanyak 3 kali, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian apa hikmah anak-anakku dari mengurus jenazah? Yang pertama adalah mensucikan jenazah, karena seperti yang kita tahu tadi, jenazah diwudukan dan juga dibasuh dengan daun bidara dan kapur barus. Ternyata daun bidara serta kapur barus ini adalah antibakterial, sehingga bisa membersihkan dari bakteri-bakteri di mana mayat itu cenderung cepat membusuk. Kemudian yang kedua, memperlakukan jenazah sesuai fitrahnya. Dahulu
Qabil membunuh Habil. Karena menyesal dia tidak tahu harus berbuat apa, maka Allah kemudian mengutus burung gagak untuk memberi contoh bagaimana cara menguburkan jenazah. Maka gagak itu menguburkan saudaranya ke dalam tanah. Itu jadi fitrahnya manusia adalah dikembalikan ke dalam tanah, bukan dibakar, karena itu bisa menyakitinya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah memuliakan manusia. Walaupun manusia itu pangkatnya tinggi ataupun tidak memiliki pangkat, semua di hadapan Allah adalah sama. Semua mulia berdasarkan amalnya. Maka kain kafan menunjukkan keseragaman. Seragam kita nanti adalah seragam kafan. Karena percuma saja kita memakai pakaian sebaik apapun akan hancur di dalam tanah. Maka itu untuk menunjukkan kemuliaan manusia tidak diukur dari hartanya, pangkatnya, tapi dari amalnya. Demikian anak-anakku pembahasan kita mengenai mengurus jenazah. Kita akan berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.